Kepercayaan diri menjadi salah satu faktor utama yang harus dimiliki supaya kita bisa berkembang dan juga berhasil. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang tidak merasa percaya kepada diri mereka sendiri. Jika kita tidak berani untuk bertemu dengan calon klien kita, maka itu akan menghambat kesuksesan kita. Jika kita tidak bisa bernegosiasi, maka itu juga akan menghambat keberhasilan kita. Kita mungkin juga mau belajar dari orang yang lebih berhasil daripada kita, tapi karena kita merasa tidak percaya diri, maka kita tidak berani bertanya untuk belajar kepadanya. Pada akhirnya, semua ini kembali kepada rasa tidak percaya diri. Kita tidak percaya kepada kemampuan kita. Kita tidak percaya bahwa kita pantas untuk belajar kepada mereka. Kita tidak percaya bahwa mereka pantas untuk menggunakan atau memakai keahlian kita. Lantas, bagaimana supaya kita bisa lebih percaya diri? Selamat datang di Creators Mind. Cara yang pertama adalah dengan mengambil tindakan. Anggap saja kita sedang bermain game. Semakin sering kita bermain dan semakin sering kita menang, maka kita akan lebih percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Begitu juga dengan kemampuan yang lain. Saat kita belajar menulis, mungkin pada awalnya kita merasa bahwa tulisan kita ini kok kurang bagus. Tapi semakin sering kita menulis dan ketika tulisan kita ada hasil ya, ada orang yang mengakui kemampuan menulis kita, maka kita akan lebih percaya kepada diri sendiri. Begitu juga dengan saat kita mau belajar untuk berbicara di depan umum. Mungkin pada awalnya kita terbata-bata dan sering melupakan apa yang harus kita bicarakan. Tapi semakin sering kita melatih dan kita mempraktekkannya di depan umum, maka kita akan semakin percaya kepada kemampuan berbicara kita. Sama halnya ketika saya mulai membuat konten. Mungkin pada awalnya saya merasa kok video saya ini kurang bagus. Tapi lama-kelamaan ketika saya semakin sering melatih diri saya semakin sering membuat video-video, maka saya semakin percaya kepada kemampuan diri saya sendiri. Apalagi ketika ada hasilnya. Oleh karena itu, kepercayaan diri datang dari hasil. Maka kita harus mengambil tindakan. Cara yang kedua adalah dengan melakukan visualisasi. Manusia memiliki kemampuan untuk berimajinasi, dan kemampuan inilah yang membawa kepada banyak inovasi-inovasi. Steve Jobs bisa membuat iPhone karena dia memiliki imajinasi terlebih dahulu. Begitu juga dengan telepon, dengan lampu, dengan mobil, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa kita tidak menggunakan kemampuan visualisasi ini untuk membangun kepercayaan diri kita? Contohnya, ketika kita mau bertemu dengan seorang klien, coba kita bisa visualisasikan, kita bisa bayangkan ketika pertama kali kita melihat klien kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyapa, kita memberikan salaman atau namaste? Kemudian kita bayangkan lagi saat kita sedang duduk bersama dengan dia dan memulai percakapan. Kira-kira apa kalimat pembuka saya? Apa pertanyaan yang bahkan dia berikan kepada saya dan bagaimana saya akan menjawabnya? Dengan memvisualisasikannya terlebih dahulu, maka kita akan menjadi lebih siap dan lebih percaya diri karena kita merasa bahwa kita sudah melakukannya. Beberapa kali ketika saya diundang sebagai pembicara di dalam suatu acara, saya akan melatih diri untuk berbicara seakan-akan saya berada di dalam acara tersebut. Saya bisa melatih intonasi saya, kemudian gerakan tubuh, dan juga hal-hal lain yang diperlukan untuk berbicara di depan umum. Sehingga pada saat hari H ketika saya berbicara, maka saya akan bisa melakukannya dengan percaya diri dan juga dengan sangat baik. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan afirmasi. Mulut kita adalah doa kita. Perkataan itu sangat efektif dalam membangun kepercayaan diri kita. Ketika kita tidak yakin kepada diri kita sendiri dan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa, kita tidak punya kemampuan itu, maka kita akan lebih terpuruk. Tapi sebaliknya, ketika kita mengatakan bahwa kita mampu melakukannya, maka kita akan lebih percaya diri. Selalu katakan kepada diri kita bahwa kita bisa, kita mampu melakukannya, kita punya kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga bisa dipercaya, kita disegani, kita disukai, dan kita akan berhasil. Cara yang keempat untuk bisa lebih percaya diri adalah menerima kegagalan.
Kehidupan ini selalu dekat dengan yang namanya kegagalan. Suatu saat nanti, kalau misalnya kita belum mengalaminya, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kegagalan. Oleh karena itu, kita perlu tahu, kita harus bisa meresponi kegagalan ini dengan baik. Tidak apa-apa jika kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita hanya perlu berhasil sekali saja. Jika kita berhasil, maka kita menjadi percaya diri. Jadi lakukanlah sebanyak mungkin kegagalan. Semakin banyak kita gagal, maka semakin kita belajar darinya. Kemudian kita juga semakin tahu bahwa tidak apa-apa jika kita gagal. Kita tidak akan takut untuk mengalami kegagalan lagi. Bahkan kita akan sadar bahwa sebenarnya kegagalan itu tidak akan membunuh kita. Cara yang kelima dan yang terakhir adalah katakan iya lebih sering. Semakin kita dewasa, semakin kita terjebak di dalam zona nyaman. Dan inilah yang membuat kita terhalang untuk bisa membuat inovasi-inovasi. Inilah yang membuat kita pada akhirnya tidak memiliki percaya diri. Kita tidak percaya bahwa kita bisa inovatif dan juga lebih kreatif dalam hal yang lain. Yang perlu kita lakukan adalah mengatakan ya lebih sering. Apapun itu yang mungkin menakutkan kita, iakan itu. Anggap saja kita akan bertemu dengan orang yang mungkin kita segani atau kita takuti. Nah, pada saat seperti itu, coba kita beranikan diri kita untuk bertemu dengan orang tersebut. Mungkin ada sejuta alasan untuk membuat kita tidak datang dan tidak bertemu dengan orang itu. Tapi kita harus mengatakan ya supaya kita menjadi lebih percaya diri. Kita harus memacu pikiran kita untuk keluar dari zona nyaman dan kita lakukan sesuatu yang baru. Saya sendiri pada awalnya pernah ragu ketika diminta untuk membuat video musik. Tapi pada akhirnya saya melangkah keluar dari zona nyaman dan saya iakan, saya lakukan itu. Dan ternyata hasilnya sangatlah memuaskan. Kemudian saya juga mencoba untuk membuat konten-konten yang lebih bervariasi. Saya membuat tutorial-tutorial video di Instagram dan juga di TikTok saya. Dan itu membuat saya keluar dari zona nyaman saya dan mencoba sesuatu yang baru. Sehingga saya pun lebih percaya diri kepada kemampuan saya. Jadi belajarlah untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak mau lakukan. Karena pada saat kita melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan, maka kita merasa bahwa, oh, tidak apa untuk keluar dari zona nyaman, tidak apa untuk mencoba hal-hal yang baru, dan kita pun akan menjadi lebih terbuka dengan ide-ide yang lain dan juga lebih percaya diri. Itu dia 5 cara supaya kita bisa lebih percaya diri. Yang pertama adalah mengambil tindakan, kedua visualisasi, ketiga afirmasi, keempat menerima kegagalan, dan yang terakhir yang kelima adalah katakan ya lebih sering. Semoga dengan melakukan kelima hal ini, kepercayaan diri kita bisa dibangun sehingga kita bisa menjadi lebih positif, kreatif, dan juga produktif. Selamat mencoba! Thank you.